Oke, jadi hari ini kedatangan produk dari Grip On, namanya Seal Puller. Langsung aja kita unboxing. Ini bentukan produknya kayak gini. Di packagingnya udah dijelasin ya, fiturnya itu memang didesain khusus untuk ngecabut seal oli maupun o-ring. Tapi ini bukan untuk kecabut seal oli doang, seal yang ada di motor maupun mobil juga bisa. Disclaimer juga buat kalian, ada beberapa seal yang sebenarnya nggak bisa dibuka pakai produk ini. Nanti gue kasih lihat deh videonya di akhir ya. Punya dua mata pengait, yang besar maupun yang kecil. Sebenarnya ini untuk dua fitur yang berbeda sebenarnya ya. Kalau yang besar ini untuk ngecabut seal maupun o-ring yang besar dengan jangkauan yang bisa kalian jangkau dengan area yang masih luas, ini bisa pakai ini. Sedangkan kalau yang kecil ini untuk area yang sulit dijangkau. Sebenarnya itu balik lagi kalian bisa pakai yang besar maupun yang kecil, sama aja sebenarnya sistem kerjanya. Jadi cuman fiturnya aja yang didesain khusus untuk ngebantu kalian biar lebih mudah bekerja aja. Terus pas gue pegang di bagian holdernya, ini jujur enak banget. Gue nggak ngerasa licin, terus gue nggak ngerasa sakit juga karena udah dibalutin dengan karet yang berkualitas. Jadi kalian bakalan kerja lebih aman dan nyaman aja gitu ketika megang ini. Terus produknya juga punya panjang 30 cm dari sini ke sini, 30 cm ya dari sini ke sini. Terus untuk bahan bajanya ini menggunakan CRV. Nah, CRV itu adalah bahan baja yang anti korosi. Tuh, kalian bisa dengar sendiri nih. Udah kuat banget lah pokoknya. Oke, ketebalannya 9,50 mm. Lumayan tebal. Ini dengan karet. Coba kita hitung tanpa karet di bagian bajanya. 5,25. Ini partikelnya itu memang diususkan biar bisa awet lebih lama lagi. Terus kuat juga. Oke, lebarnya itu 25,60 berapa nih? 26, 25,76 mm. Sekarang gue paham kenapa ketebalannya bisa segitu. Karena ketika udah dibalut dengan si karet ini, justru ketika lo pegang itu nggak ngerasa kegedean, nggak ngerasa kekecilan. Jadi pas ketika lo pegang kayak gini, jadi lo kerja pun tetap nyaman. Untuk ketebalan si besinya pun, maksudnya si baja dari mata pengaitnya ini lumayan tebal untuk ukuran segini. Karena kalian bisa lihat nih ketebalannya dari sini ya, lumayan tebal. Sedangkan untuk ukuran mata pengaitnya udah gue hitung jadinya segini. Nah, tadi kan kita udah bahas ukurannya secara lengkap ya. Oke, beratnya cuma 0,350 kg. Gue gak ngerasa berat, gak ngerasa keantengan juga. Jadi ketika lo pegang ini atau kerja itu pas. Nih mungkin kalian nanya ya, kan gak masalah kan kalau pakai obeng? Masih bisa kok. Iya, memang tidak masalah. Cuman obeng kan bentukannya lurus begini nih. Jadi ketika kalian mau ngecabut seal maupun o-ring, di bagian ininya itu bakalan ngegores home sealnya maupun si asnya itu. Jadinya kebaret-baret gitu. Justru nanti kalau kebaret-baret kayak gitu, gak kerasa nanti bakalan bikin komponen lainnya itu banyak penyakitan. Contohnya, makin sering kita buka seal pakai obeng, itu justru akan makin menipis, baret, jadi bocor. Motornya jadi penyakitan. Jadinya gak efisien karena tidak didesain untuk itu. Karena basicnya baut itu untuk pasang dan lepas baut. Sedangkan kalau produk ini didesain khusus untuk cabut seal maupun o-ring di motor kalian karena tidak dapat mengganggu bagian area dari si seal maupun si o-ring itu. Pas kalian cabut juga dia tidak mengganggu, dengan lakukan kayak gini juga tidak mengganggu. Jadi tetap bakalan aman dan justru meminimalisir kejadian-kejadian kayak tadi baret lah, kerusakan akibat cabut seal nggak baik, itu justru akan berbahaya ke depannya. Kalau ngebuka seal yang ukuran kecil, nggak mungkin dong kalian buka ukuran seal yang kecil itu pakai ukuran obeng yang besar. Malah kalian nggak efisien, harus gonta-ganti ukuran obeng. Itu nggak efisien banget, ngebuang-buang waktu. Terus caranya juga nggak aman. Sedangkan kalau pakai seal puller itu cuma butuh pakai satu produk ini. Abis ini gue bakalan kasih video cara buka pakai obeng dengan si produk ini yang menurut gue ini produknya efisien dan aman banget digunakan. Nah, di sini nih kita mau cabut seal ini nih. Disebutnya seal persneling. Ini kan susah nih, apalagi kalau sealnya sudah lama nggak diganti. Nah, dia rapat loh. Kalau pakai obeng ini susah. Bukan hanya merusak seal tapi bikin lecet. Kalau pakai obeng susah. Mau pakai obeng kecil juga sama aja, susah ya. Nah, sekarang kita ada alatnya nih, alat cabut sealnya, merek Grip On. Oh, merek Grip On. Oh. Bentuknya gimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini. Oh, ini ada fungsi buat congkelnya ini. Ini walaupun
bengkok begini ini lebih gampang dan tidak merusak ke as ini. Caranya seperti ini. Jadi dia tidak merusak as ini. Yang lebih gampang, lebih simpel untuk cabut semua seal. Nah, gampang kan tuh, seperti ini. Langsung kecabut. Lanjut bang, yang besar bang. Oke. Nah, sekarang yang besar juga. Nah, kalau untuk pakai obeng juga sama. Ya, tuh. Susah sekali. Mau pakai obeng kecil juga susah sekali nih. Tuh. Ya. Sekarang kita pakai alatnya lagi. Lebih gampang ya. Nah jadi udah kebukti ya ini kalau pakai produk ini seal puller dari Grip On ini gampang banget, tinggal ditarik doang, gak makan waktu. Kalau pakai obeng kan yang tadi udah jelasin sama si abangnya itu ngerusak di bagian seal ini, home sealnya juga. Jadi kalau pakai alat ini meminimalisir adanya kerusakan di bodinya atau lecet. Oke sekarang kita coba di seal crack as yang sebelah kanan. Nah seal puller ini tuh nggak bisa dipakai buat seal modelan gut dalam kayak gini. Ini gua ambil contohnya pakai Honda Beat ya. Dan jangan dipaksa ya, justru nanti as kalian malah baret, yang malah bikin olinya tuh jadi rembes. Nantinya akan jadi PR besar buat kalian. Kalian bisa lihat ya perbedaannya ketika kalian pakai obeng dan juga seal puller. Menurut gua seal puller ini membantu banget, apalagi kalian yang membuka bengkel ini sangat recommended banget. Dan menurut gua udah saatnya kalian pindah ke seal puller.